selamat datang di Blasman JDB Podcast. Be ready to be update. Jumpa lagi dengan saya, Noparianti. Nah, segmen kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga seru. Nah, segmen kali ini tuh berbeda dengan segmen lainnya. Nah, segmen kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat viral dan juga tentunya kalian semua yang di rumah tuh lagi kepo banget ya dengan siapa sih calon ketua OSIS dan juga calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Blabatu masa periode 2022-2023. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu dari Paslon 1. Ini dia Anggi dan juga Sri Purwita. Halo Anggi dan juga Sri. Halo Kak. Halo. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk Anggi dan juga Sri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kade Anggi Widiandari, lebih akrab dipanggil Anggi. Aku merupakan calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Blabatu periode 2022-2023. Halo, aku Niwen Sri Purwitasari, biasa dipanggil Sri atau Sri Purwita dari kelas 11 IPS 3, calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Blabatu periode 2022-2023. Oke, nah seperti yang sudah aku katakan tadi, kita akan membahas yaitu mengenai apa sih visi dan juga misi kalian sehingga menjadi calon ketua dan juga wakil ketua. Nah, segmen ini tuh sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Siapa sih pasangan calon nomor 1 ini? Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas pada segmen kali ini hanya dengan saya Noparianti dan juga Anggi dan juga Sri Purwita. Oke, kakak ini ada beberapa pertanyaan ya untuk kalian. Kalian di sini tuh nggak usah nervous, tegang, itu nggak usah, kita tuh sharing dan juga cerita bareng-bareng ya. Nah, untuk itu kalian yang ada di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kalian bisa mendapatkan berita-berita terupdate lainnya. Oke, untuk itu tadi kan kita sudah kenalan nih ya. Sekarang kakak mau nanya nih, kabar kalian akhir-akhir ini tuh gimana? Lagi deg-degan. Oke. Kalau Anggi? Kalau Anggi ya biasalah musim sakit ya, musim batuk. sakit. Oke, kita sama semua ya sakit gitu kan ya. Oke. Untuk kabar udah sekarang. Nah, kesibukan kalian nih sekarang nih lagi ngapain? Kan selain sekolah kan ya, kalian tuh pastilah punya kesibukan yang ada di rumah dan juga persiapan kalian untuk mempersiapkan nih untuk jadi calon ketua OSIS tuh dan juga wakil tuh seperti apa gitu. Kayak mungkin kalian ada kesibukan selain belajar lah gitu. Mungkin dari Anggi dulu ya. Kalau Anggi sendiri sih mungkin kesibukan di rumah tuh ya pasti kayak beres-beres rumah gitu aja, belajar juga pastinya. Tapi kalau untuk di sekolah tuh ya lumayan lah, apalagi ekstrakurikuler itu kan. Ya itu ya lumayan udah mulai aktif lah sekarang, apalagi udah nggak ada corona ini kan, maksudnya udah pandemi itu udah nurun gitu loh, jadinya ekstrakurikuler itu kan udah mulai aktif lagi. Nah itu aja sih kesibukan. Oke, kalau boleh tahu Anggi ini ekstrakurikuler apaan aja? Wih, banyak banget ya sampai nggak bisa sebutin gitu kan ya. Oke, sama-sama berarti keduanya ini mempunyai kesibukan masing-masing gitu. Dan juga ekstranya itu sama-sama juga yang membuat sibuk atau bisa dibilang pusing gitu ya. Nggak diam di rumah. Oke, nggak dapat diam di rumah. Oke. Kalau Sri sekarang sama sih, kalau misalnya di rumah bantu orang tua, kan kebetulan juga sekolah siang, jadi sekolah siang. Ya. Terus sekarang juga bisa dibilang belajar buat gimana debat yang baik. Biar nanti debatnya itu bisa. Jadi kalian berdua ini mempunyai kesibukan yang masing-masing bisa dibilang Anggi sibuknya A dan juga Sri sibuknya B, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita sekarang kepada inti pembahasan kita kali ini. Oke, yang pertama aku mau nanya ke kalian. Nah, ini di sini tuh kan ada yang namanya motivasi. Nah, motivasi kalian untuk bisa mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan juga calon wakil itu seperti apa? Nah, motivasinya kalian bisa sampai jadi seperti ini gitu. Motivasi saya sih yang pertama maju aja dulu, entah itu bisa atau enggak itu urusan belakang, yang penting udah maju aja, coba aja dulu. Selagi masih bisa tuh kenapa enggak gitu loh. Kalau misalnya bisa dicoba ya udah jalanin gitu.
Jadi itu sih. Oke, baik. Jadi kamu tuh orangnya berani mencoba ya. Coba dulu, berarti kalau gagal tuh itu urusan belakangan. Karena kita tuh nggak tahu kan, kita hal yang kita coba itu siapa tahu membuahkan hasil gitu kan ya. Oke, itu dari Srinya sendiri. Kalau dari Anggitnya sendiri gimana? Oke, kalau dari Anggi sendiri itu sebenarnya nggak ada kepikiran bisa sampai ke titik ini ya. Oh my god, nggak ada kepikiran sama sekali. Kayak surprise itu kan ya, kejutan. Dan waktu kan ada namanya sebelum kita mau masuk 10 besar itu kan, atau mau jadi calon OSIS inti, itu kan ada tes tulis. Nah di sana Anggi nggak ada kepikiran kayak ini pasti lulus 10 besar, nggak ada kepikiran sampai ke sana. Anggi pikiran mau lanjut OSIS tuh kayaknya emang harus nyari pengalaman baru lagi, mau ngembangin soft skill baru lagi gitu. Nah terus tiba-tiba pas tes tulis itu namanya Anggi ada di 10 besar itu kan. Nah terus udah gitu kaget, loh beneran ini 10 besar ini gini. Sebenarnya tuh nggak ada kepikiran sampai mau jadi OSIS inti gitu kan. Abis itu tiba-tiba wawancara, akhirnya lolos 6 besar. Nah, akhirnya ya pasangan sama Sri gitu. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang sih, kalau keinginan ya pasti ada ya, tapi nggak sampai kepikiran yang aku harus ambisi banget nih mau jadi OSIS inti, nggak ada yang sampai segitunya. Kalau untuk motivasi, mungkin Anggi mau kayak ngebuktiin atau mau yang namanya apa sih, melepas patriarki itu loh Kak. Patriarki tahu kan? Tahu. Dimana tuh kayak mungkin laki-laki itu lebih dipandang lebih cocok menjadi seorang pemimpin gitu. Nah di sini Anggi mau ngebuktiin ke semua orang kalau pada dasarnya itu enggak cuman laki-laki aja yang bisa memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok gitu. Jadi di sini Anggi mau ngebuktiin dan mau ngasih motivasi ke perempuan-perempuan lainnya, wanita lainnya itu kalau kita itu bisa gitu. Kita itu bisa. Dan yang Anggi mau buktiin itu kan Anggi sering banget tuh dapat omongan dari orang-orang, kamu kok jadi gini sih, emang yakin mau lolos jadi ketua OSIS gitu. Nah itu yang malah lebih memotivasi Anggi, kayak ini beneran dia bilang gini gitu. Oke, aku bakal buktiin gitu. Kita buktiin aja perempuan itu gimana sih sebenarnya. Iya betul. Dan ya Anggi bilang kayak gitu bukannya mau langsung merendahkan laki-laki ya. Anggi menghormati apapun itu gendernya, siapapun pemimpinnya kita harus menghormati kan. Tapi di sini Anggi cuma mau membuktikan kita itu wanita juga bisa kok. Iya betul. Kita tuh wanita tuh bisa. Kita tuh bisa jadi pemimpin, siapapun bisa jadi pemimpin. Nah, itulah sebenarnya motivasi utama Anggi buat jadi calon ketua OSIS sekarang. Baik, pasti pemirsa yang di rumah tuh sudah paham dan mengerti apa yang diucapkan Anggi, sampai aku tuh benar-benar gila, terpesona. Tepuk tangan dulu. Oke, nah itu kan pertanyaan pertama yang udah pertanyaan ke kalian. Sumpah sih jawaban kalian tuh buat aku kayak tercengang gitu loh. Kalian tadi kan bilang aduh aku nervous banget. Enggak, kalian tuh perfect bagi aku, sumpah. Bener deh. Oke, kita selanjutnya pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua nih aku mau nanya nih, persiapan kalian ini menjadi calon pengurus inti OSIS nih, calon ketua dan juga calon wakil sudah sampai seberapa, kayak 1 sampai 10 deh dulu. Rate-nya 9. Berarti udah mateng banget gitu kan ya. Oke, udah mateng banget. Kalau boleh tahu persiapan kalian tuh udah sampai di mana gitu? Udah nyiapin apa visi, gitu? Udah visi, misi, program unggulan juga udah. Oke. Berarti udah, tadi kan udah kalian bilang kayak rate itu 9, berarti kalian udah siap maju tempur panas badai hujan gitu kan ya. Oke. Sekarang kita pertanyaan ketiga. Nah, biar meyakinkan nih warga Belasman itu kenapa harus pilih nomor 1, kalian pastilah punya yang namanya tadi kalian bilang visi dan juga misi. Nah, visi dan misi kalian tuh apa? Jadi yang pertama visi, visi kita yaitu cerdas, unggul dalam prestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan terampil berdasarkan iman dan takwa yang pastinya. Sebenarnya untuk visi sendiri itu kita kan pakai visi sekolah tapi kita mungkin di sini mau mengimplementasikan visi tersebut ke dalam misi-misi. Jadi yang pertama itu misi kita itu mau menumbuhkan kepengurusan OSIS yang cerdas dan solid. Kenapa harus dari OSIS dulu sih gitu? Karena kita mau ngebuat OSIS itu jadi contoh organisasi yang solidaritasnya tinggi,
habis itu memiliki kecerdasan yang tinggi pula. Jadi OSIS itu bisa jadi contoh buat warga-warga sekolah atau siswa-siswi Blasman nantinya. Habis itu yang kedua, kita mau mengadakan atau membuat acara yang bisa menumbuhkan interaksi positif antar guru dan siswa. Jadi kan banyak nih, menurut survei saya sendiri ya, banyak banget di kelas itu yang ragu bertanya karena kurang interaksi sama guru. Jadi kayak malu-malu gitu loh, malu-malu. Makanya disinilah mungkin kita bisa ya, biar interaksi antar guru dan siswa itu jadi lebih positif gitu. Jadinya nggak ada yang malu-malu lagi, bertanya pun kayak ya meskipun harus sopan juga, tapi kan kayak wah kita berteman gitu, bukannya berteman dalam artian berteman biasa ya, tetap sopan lah gitu. Nah terus yang ketiga tuh kita mau membuat atau mengadakan acara yang dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita di sekitar. Jadi tetap budaya itu kan pandangan Indonesia gitu kan, kita tahu ya Indonesia itu kaya akan budaya. Nah di sini kita harus wajib juga untuk melestarikan budaya tersebut. Makanya kita ngadain misi supaya budaya itu nggak lepas juga dari yang namanya kemodernan sekarang ini kayak gitu. Ya. Terus sebenarnya misi kita tuh ada 6. Jadi yang keempat itu kita maunya itu kayak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama ekstrakurikuler, biar para siswa di Blasman itu dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya itu sesuai dengan yang dia bisa. Misalnya kalau dia tertarik di sepak bola, dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya dia di sepak bola seperti itu. Lalu terus kita juga misinya itu dapat mengembangkan OSIS dan juga sekolah yang pastinya dengan berbagai prestasi baik akademi, non akademi. Contohnya itu dengan kita mengikuti sebuah perlombaan, atau kita mungkin di acara-acara tertentu kita membuat sebuah perlombaan di mana di sana juga dapat mengembangkan potensi dari siswa dari Blasman. Terus misi kita yang terakhir itu dapat mengimplementasikan nilai ketuhanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, biar nggak kita sebagai yang pastinya saya agama Hindu, nggak hanya di sekolah aja kita dapat mengimplementasikannya, tapi kita bisa di luar sekolah. Misalnya kayak Saraswati, kita pasti kan di sekolah ada acara, kita tahulah Bantennya itu kayak gimana, biar nanti nggak di sekolah aja itu dapat diimplementasikan. Nanti misalnya kalau pasti kan udah kayak nanti udah berumur, udah nikah gitulah bisa dibilang dapat kita tahu nih di sekolah pernah diajarin buat Banten ini, jadi kita di Banjar tuh misalnya pernah nih dapat ini di sekolah, kita bisa jadi kita kayak tahu gitu ya, udah tahu dari dulu, terus kita realisasikan kepada kehidupan kita ya selanjutnya. Oke, seperti itu. Wah guys, banyak banget nih misi yang udah dijelaskan dan juga disebutkan sama Anggi dan juga Sri. Semoga kalian berdua ini benar-benar harus dipilih sih. Ya, benar sekali. Astungkara. Oke, itu tadi udah pertanyaan ketiga. Sekarang lanjut kepada pertanyaan keempat ya. Nah, pertanyaan keempat yaitu ada atau tidak program kerja unggulan terkait visi misi yang sudah kalian jelaskan tadi? Pastinya ada. Oke, pastinya ada ya. Siapa sih nggak punya program kerja unggulan gitu untuk menciptakan sebuah organisasi OSIS gitu. Oke, silahkan disebutkan. Mau 1 atau 2? Oke, biar banyak dong, biar pemirsa yang ada di rumah tuh tahu gitu. 2 aja boleh, 1 juga boleh gitu. Oke. Yang mana nih? Yang dari terwah dulu, dari terbiasa dulu, habis itu terwah gitu. Oke, yang terbiasa itu kita maunya itu di acara tertentu kita kayak melaksanakan suatu kegiatan yang memiliki nilai positif. Jadi kita maunya itu kayak kita saling berbagi dengan anak panti asuhan, kayak misalnya nih dari siswa Blasman, dia punya kayak buku bekas, baju bekas, biar nggak disimpan aja di rumahnya. Jadi kita mau buat suatu program di mana siswa Blasman itu dapat berbagi dengan sesama. Jadi kita pengen kayak ke panti asuhan ngasih, setidaknya kalau kita tidak bisa ngasih mereka uang, itu kita bisa ngasih barang yang telah kita punya yang sekiranya nggak kita pakai lagi gitu. Oke, itu yang pertama ya, program kerja unggulannya. Bagus sekali, itu tuh bisa membuat kayak hal-hal yang mungkin bisa dibilang awalnya nggak berguna jadi berguna bagi orang lain, seperti itu.
Terus yang paling wah gitu, terwow gitu, sekarang nomor 2 gitu. Kalau yang terwow sih kita mau ngadain study tour. Oke, study tour. Wah, oh my god. Kenapa angkatanku nggak mau ngadain study tour? Nah, ini khusus untuk kelas 12. Oh, kelas 12. Ya, ini harus buat kelas 12. Semoga kerja kalian itu benar-benar nyata gitu ya. Oke, aku tunggu teman-teman yang di rumah kelas 12. Kita tunggu ya program kerja mereka. Kelas Gitu. 12 harus menunggu ya. Oke, benar-benar. Makanya coblos nomor 1. Oke. Lanjut gimana nih? Yang kedua itu study tour. Ya, study tour ya untuk memfokuskan ke kelas 12 sih. Sebenarnya semua siswa boleh ikut, siapa saja boleh ikut, semua angkatan, tapi kita di sini lebih memfokuskan kelas 12. Nah, study tournya ini mungkin ya study tour mungkin ini kan pertama kali ya di Blasman juga gitu. Mungkin ya kalau dibilang jauh-jauh sih enggak juga, mungkin masih di sekitaran di Bali, tapi kita bisa sambil belajar sambil jalan-jalan gitu lah istilahnya. Oke, cakep tuh. Iya. Belajar sambil jalan-jalan tuh kan sekarang tuh banyak yang gitu kan, kayak Iya. penelitian sambil jalan-jalan gitu. Karena biar nanti misalnya kalau kelas 12 tuh mereka tuh lulus nggak dengan dengan kenangan yang itu aja enggak, Iya, gitu loh. biar Harus ada bener-bener. kenangan wow gitu loh sebelum apalagi dari Blasman. apalagi waktu corona itu kan semuanya di rumah aja. Benar-benar aku juga ngerasain kayak gitu, kayak Pasti kan perlu refreshing. ya perlu refreshing juga dan perlu kayak kegiatan yang melibatkan banyak orang, apalagi angkatan itu kita tuh Iya. bisa saling sharing-sharing, main-main gitu kan, yang nggak pernah kita rasain duluannya gitu. Oke, itu tadi kan udah yang kalian katakan itu semoga aja bisa diwujudkan dan bisa diciptakan berbagai banyak inovasi lainnya. Oke. Astungkara. Oke, astungkara, selalu astungkara ya. Iya. Iya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Nah, kalian kan sudah lama nih menjabat sebagai anggota OSIS tentunya. Nah, pasti ada hal yang menjadi sebuah inovasi dan ada juga hal yang kalian perlu benahi dari 1 tahun kalian menjabat ini, gitu. Nah, kira-kira itu apa? Kalau dari Anggi sendiri sih, Anggi cuman mau ngasih program unggulan kita ini aja ya, biar ada experience baru lah, pengalaman baru buat kelas-kelas yang lain, buat pengurus OSIS yang lain gitu. Jadi ya itu aja sih, kita berusaha buat ngembangin program unggulan kita itu biar bisa jalan gitu. Jadi itu kan inovasi baru, apalagi tadi membahas study tour kan, nah itu pasti kayak new experience banget gitu loh. Banget sih, banget. Nah, Menurutku itu sih banget. itu sih inovasinya. Oke, itu dari sebuah inovasi. Terus sekarang tuh ada nggak hal yang kalian harus benahi gitu dari kalian menjabat gitu? Mungkin yang harus kita benahi, kita harus lebih solid aja sih. Misalnya nanti kan kita kerjanya nggak cuma berdua aja, Iya, benar. masih ada 4 inti lain gitu. Mungkin di sana kita lebih Sama bisa pengurus yang lain pengurus lah. yang lain juga yang pastinya. Mungkin kita lebih bisa menciptakan di mana OSIS itu nggak cuma sekedar organisasi, tapi bisa menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya itu kayak emang benar-benar keluarga gitu. Iya, benar. Intinya jangan sampai nantinya itu di dalam OSIS tuh udah organisasi lagi ada kelompok lagi, jangan Ya, sampai benar-benar. gitu. Jadi nggak biar dalam kelompok ada kelompok, ada kelompok gitu. lagi ya. Kayak kita tuh di dalam organisasi tuh harus yang namanya intinya keluarga kedua kita bersatu, Bisa berbaur juga, ada kasih sayang, saling tolong menolong, dan juga seperti hal-hal lainnya kan ya. Kita tuh nggak mau organisasi kita tuh hancur atau dianggap jelek gitu kan ya. Oke, bagus banget. Aku suka pengertian dari kalian. Cakep. Oke. Selanjutnya yaitu kan kita nih udah udah bahas atau bincang-bincang banyak banget tadi dari awal sampai akhir. Nggak klop rasanya kalau nggak ada kesan dan juga pesan gitu. Nah, kesan kalian apa sih gitu, dan juga pesan kalian mau pesan dulu atau pesan dulu nih? Kesan atau pesan dulu? Aduh, omonganku seliweran. Oke, mau pesan dulu atau kesan dulu? Nah, mau yang pesannya itu kalian mau pesan yang biar buat anggota OSISnya itu nangis-nangis sambil nonton kayak menghayati sekali gitu, atau kayak pesan yang kayak biar gembira gitu, atau enggak pesan yang apa gitu? Oke, boleh? Kesan dulu. Kesan dulu atau pesan dulu? Kesan dulu. Kesan. Oke, boleh. Silahkan disampaikan. Kesan kita sih yang pastinya
semangat terus ya, semangat terus, jangan yang namanya pantang mundur, apapun itu jalani aja, jangan juga maksudnya berekspektasi yang enggak dulu, apalagi langsung kayak negative thinking gitu kan, ini ntar gini ini, enggak ada, tapi intinya kita jalanin aja dulu, apapun masalahnya, apapun rintangannya nanti, itu jadikan pengalaman buat evaluasi diri, itu aja sih, kesannya tuh yang penting semangat aja terus. Semangat, oke. Bener sih kata Anggi, kita terus semangat. Menjalani hidup tuh sangat sulit guys, jadi kita harus tetap semangat. Oke. Kalau dari Sri ada nggak? Kalau kesan sama kayak Anggi, kalau pesan sih lebih pokoknya jangan pantang menyerah, terus maju aja. Coba aja, kalau misalnya gagal itu urus nanti. Iya benar. Coba aja dulu gitu. Apalagi sekarang aku udah kelas 12 ya. Terobos aja. Harus terobos gitu, maju ya, penting maju gitu. Jangan lihat ke belakang. Itu ya benar-benar. Nggak penting itu. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas banyak banget ya dari tadi visi misi kalian, motivasi kalian, dan juga persiapan kalian udah sampai seberapa itu tadi kita udah bahas. Nah, sekarang biar penonton yang ada di rumah nih semakin excited untuk coblos nomor 1, pilih nomor 1. Kalian ada ini enggak? Jargonnya kalian? Ada. Tapi sebelum jargon kita mau pantun. Oke, boleh. Biar yang di rumah itu nonton itu semakin wow, kayak kita sebutan gimana? Wow. Oke, silakan. Jadi pantun kita Mang Dadang beli suku. Cakep. Jangan lupa datang dan dukung nomor 1. Oke, yeay. Itu juga ada jargon. Oke, silakan. Paslon 1, Tetaplah bersatu, jangan mendua, apalagi mentiga. Paslon 1, Bisa. Oke, cakep. Oke. Fiksi, jangan lupa pilih nomor 1. Oke, Fiksi nanti aku coba nomor 1. Tenang. Bener ya, Kak? Bener, oke, tenang. Tapi ada hadiahnya nggak? risol kali. Oke, risol. Oke. Nggak apa-apa. Hadiahnya nggak ada uang nggak? Oke, nggak bercanda. Oke, jangan lupa yang di rumah untuk coblos nomor 1, ingat ya. Nah, oke, karena kita waktu sudah menunjukkan tidak mungkin kita melanjutkan podcast ini karena sudah ada yang sudah menunggu teman-teman kita yang lainnya. Oke, untuk itu ini kan kalian yang di rumah nih udah rasa penasarannya udah terjawab kan ya siapa paslon 1 ini. Nah, untuk kalian yang ada di rumah sampai sini dulu, program kita sudah sampai di sini dulu karena sudah ada yang banyak mengantri paslon nomor 2 dan 3. Oke. Nah, terima kasih Kakak ucapkan kepada Anggi dan juga Sri karena sudah bersedia memenuhi undangan kita hari ini. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah Oke, karena sudah ada banyak hal yang tadi dibahas mengenai tanya-tanya paslon. Oke. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah sampai segini dulu segmen tanya-tanya kita mengenai calon pengurus OSIS periode 2022-2023. Sampai berjumpa pada episode podcast lainnya hanya di Plasman JDB Podcast. Be ready to be update. Saya Noparianti pamit undur diri dan juga saya Sri Purita pamit undur diri. Saya Anggi Widiandari. Sampai jumpa. Bye-bye.